Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru 17 April 2021 dan kembali lagi kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di dalam renungan pagi atau renungan harian kita untuk hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah di hari yang baru ini untuk belajar dari firman Tuhan. Biarlah pelajaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, mengubah juga hidup kami menjadi putra dan putri Allah. Di dalam tabiat kami menurut akan setiap rencana Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan hari ini, renungan pagi kita dengan judul mengubah kemalasan kita kepada kerajinan. Mengubah kemalasan kita kepada kerajinan. Roma 12 ayat 11 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ini terjemahan. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Sekali lagi, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Roma 12 ayat 11. Ada pemuda dan pemudi yang sangat berlawanan kepada peraturan dan disiplin. Mereka tidak peduli pada peraturan untuk bangun dan tidur pada jam-jam tertentu, melainkan menyalakan lampunya sampai tengah malam dan kemudian berbaring di tempat tidur pada waktu pagi. Bukankah akan lebih baik mengubah kebiasaan mengalihkan jam berharga menjadi malam dan mengalihkan jam malam ke siang dengan menggunakan cahaya buatan? Sejauh mungkin adalah baik memikirkan apakah yang akan dilaksanakan sepanjang hari. Buat suatu nota atau catatan tentang perbedaan tugas-tugas yang menunggu perhatianmu. Lalu asingkan waktu tertentu untuk melakukan tiap-tiap tugas. Biarlah segala sesuatu dilakukan dengan seksama, rapi, dan dengan cepat. Berikanlah dirimu sekian waktu untuk melakukan pekerjaan itu. Dan janganlah berhenti membaca surat kabar dan buku-buku yang menarik di pemandanganmu, tetapi berkatalah kepada dirimu, tidak, saya hanya mempunyai sedikit atau sekian menit untuk melakukan pekerjaan saya, dan saya harus melaksanakan tugas itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Biarlah orang-orang yang lamban berusaha menjadi aktif, cepat, dan bersemangat. Mengingat perkataan Rasul itu, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan. Jikalau engkau dikendalikan oleh gerakan-gerakan yang lambat dan menunda-nunda, jikalau kebiasaanmu adalah gerakan yang malas, engkau akan bekerja lama sekali pada suatu pekerjaan yang pendek, dan kewajiban orang-orang yang lambat itulah supaya mengadakan pembaruan dan menjadi lebih cepat. Jikalau mereka mau, mereka dapat mengalahkan kebiasaan mereka yang tidak baik dan suka berlambat-lambat itu. Usaha yang sungguh-sungguh dan tekun akan menaruh engkau pada tempat kemenangan yang menguntungkan. Karena barang siapa berjuang hendak menang melalui anugerah Kristus akan beroleh penerangan ilahi dan akan mengerti bagaimana kebenaran yang benar, yang besar, yang dapat dimasukkan ke dalam perkara yang kecil-kecil. Dan agama dapat dimasukkan kepada kepentingan hidup yang kekal, sebagaimana pada urusan hidup yang besar. Jadi sebagai putra dan putri Allah kita tidak boleh malas. Jadi malas itu akan menyebabkan kita menunda-nunda, kita memperlambat, dan itu akan menjadi satu penghalang, dan itu juga akan jadi satu kegagalan dalam kehidupan kita. Di ayat lain Amsal Soleman berkata, Amsal 6 ayat 6, hai pemalas. Jadi hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Apa laku dari semut? Apa tingkah dari semut? Tingkah laku semut adalah mereka rajin, tidak pernah lelah untuk melakukan tanggung jawab mereka. Saudara, dalam hal tanggung jawab kita perlu lakukan pekerjaan itu. Lebih daripada yang kita kerjakan, lebih dari tanggung jawab kita, itu yang disebut dengan pengorbanan. Tapi intinya adalah bahwa kita tidak boleh malas melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang malas, bisa dikatakan masa depannya suram. Kenapa suram? Karena orang yang malas
itu berarti dia mengingini kegagalan di masa depan. Hari ini kalau kita rajin, hari ini kalau kita setia, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini, dan bagi yang memelihara hari Sabat, selamat hari Sabat, selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Yang lain yang memiliki iman kepada pemeliharaan hari Minggu, juga Tuhan kiranya berkati sepanjang hari ini. Demikian, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah pagi ini. Ubah diri kami, hidup kami yang malas menjadi rajin dengan kuasa firman-Mu. Berkati kami hari ini, baik yang beribadah maupun aktivitas yang lain. Tuhan berkati, kiranya kasih-Mu menyertai kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Amin.